이게 뭐예요? 되게 맛없어 보이네. 되게 맛없어요, 실제로. 이 새끼가 식사 시간에 코너 오브. Di bagian sebelumnya mereka melihat Ko Ki-jung yang berusaha keras menahan pintu dari serangan zombie, sedangkan kaca pintu tersebut mulai retak. Lalu Lee Jae-yeon terpikir sebuah ide dengan menggunakan bahan yang mudah terbakar untuk menghentikan zombie tersebut. Tetapi itu sia-sia dikarenakan hotel ini memiliki protokol keamanan kebakaran terbaik, sehingga membuat apinya padam. Mereka berlari dengan naik ke atas, namun Ko Ki-jung tiba-tiba tersungkur karena sebelumnya sempat terkena gigit. Di sini Young-ja dan Ji-wook bertemu Alex yang sedang menunggu di kantor polisi, dan orang-orang yang tersisa berkumpul di sana dengan harapan besar bahwa para polisi akan membantu mereka. Kejadian tersebut tak hanya di Korea saja, melainkan Amerika Serikat dan Eropa juga terkena dampaknya. Entah apa penyebab dari bencana ini karena belum diketahui pasti. Namun secara tiba-tiba para pemburu masuk ke kantor dan mengambil senjata mereka yang dititipkan di sana. Pemburu ini menembaki para zombie sehingga mereka bertiga pergi dari sana. Sementara itu mereka berempat berhasil naik ke atas dan bertemu dengan rekannya. Di sini Jaeon meminta handphonenya dikembalikan karena mereka semua harus menghubungi orang terdekatnya, apalagi sekarang keadaan sedang darurat. Namun atasannya menolak itu, dan tiba-tiba gerombolan para zombie naik ke atas karena mereka terlalu ribut. Di sini mereka tidak percaya dengan In-ho yang mengatakan bahwa itu adalah zombie. Jika mereka berhasil menerobos masuk, maka tamatlah hidup mereka. Keadaan diperparah dengan Ko Ki-jung yang sudah mulai berubah karena sebelumnya sempat terkena gigitan. Di saat kacau seperti ini, mereka masih saja menggunakan peluru kosong. Di sini mereka malah nonton saja, sehingga salah satu prajurit bernama Chul-woo terkena gigit. In-ho mengakhiri Ko Ki-jung dengan menyerang kepalanya. Namun ia dianggap gila karena mereka masih saja menganggap warga sipil dan tidak memahami keadaan. Mereka melakukan perawatan seadanya pada prajurit Chul-woo. Di sini Jaeon masih saja meminta Komandan 1 untuk handphone mereka dikembalikan. Dengan terpaksa ia memberikan handphone mereka semua. Komandan juga mengatakan agar jangan lupa memberitahu keluarga Chul-woo bahwa ia telah meninggal, serta mereka diizinkan untuk menggunakan peluru tajam. Di sini mereka sibuk dengan teleponan masing-masing. Jaeon membaca pesan Young-ja yang berisi bahwa ia sudah ada di Stadion Gangnam, dan orang-orang terlihat aneh. Sementara itu mereka bertiga masuk ke dalam bar yang tidak ada penghuninya. Alex tidak bosan mengingatkan mereka untuk mematikan ponselnya. Young-ja melihat sebuah album musik yang ternyata ada lagu kesukaan Jaeon, yang mengingatkannya momen kebersamaan mereka sebelum Jaeon menjadi prajurit. Ia memutuskan untuk membeli kaset tersebut dengan meminjam uang Ji-wook. Di sini Jaeon merasa gelisah setelah membaca pesan dari Young-ja, dan ia memutuskan untuk menguping pembicaraan In-ho dan istrinya. Lalu ia bertemu Geong yang menanyakan apa ia sudah menghubungi orang tuanya. Jaeon mengatakan belum. Saat ini orang tuanya sedang liburan ke luar negeri, yaitu Afrika, dan tidak bisa dihubungi. Sementara itu mereka bertiga menemukan makanan. Alex mengatakan bahwa sebenarnya ia tinggal di Hong Kong. Ia di sini hanya menginap di Hotel Eden. Young-ja menjawab pacarnya juga bertugas di atas hotel itu. Alex juga menunjukkan bahwa ia sempat memotret 2 tentara yang sedang membawa kotak baja. Dan itu adalah Jaeon dan Geong.
Yungja menyalakan handphone. Ia membaca pesan Jaeon. Jangan cemaskan diri. Harusnya Yungja lah yang mencari tempat perlindungan yang aman. Di sini ia tidak bisa menghubungi Jaeon akibat kebanyakan panggilan telepon. Secara spontan ia memutuskan untuk pergi menuju Jaeon. Namun Alex juga ikut ke sana dengan alasan bahwa mobilnya ada di parkiran itu juga. 내 차가 있어서 나도 그쪽으로 가야 되니까. 이게 Apa ini? Leon mengatakan ini ransum perang. Komandan mengatakan bahwa bahan makanan mereka tidak cukup untuk 3 hari. Secara tiba-tiba listrik padam dan nyala kembali dengan Inho yang sedang ngupil di meja makan. Permintaan terakhir mereka ingin makan mie rebus. Yang segera mengambilkannya. Belum habis makan mereka dikejutkan dengan suara pintu seperti ada yang menendangnya. Dan benar saja itu adalah Chulwo yang telah berubah menjadi zombie. Tanpa rasa ngeri, Hyungbi mendekatinya, namun mereka terlambat menolongnya. Mereka kocar-kacir dibuat satu zombie ini. Jaeon mengatakan pada komandan serang kepalanya untuk menghentikannya. Tidak berhenti sampai sini, ketika Hyungbi yang baru kena gigit ini telah berubah menjadi zombie dan menyerang Inho. Dengan cepat Jaeon merebut senapannya dan tiba-tiba namun Sujung mendahulunya dengan tepat sasaran. Jika tidak bergerak cepat maka korban akan bertambah. 수정 씨 아니었으면 인호가 당했을 겁니다. 박계영 이 새끼가 Di sini Letnan 1 Sung-wook merasa frustasi atas kejadian baru-baru ini. Sementara itu mereka bertiga bertemu seorang yaitu Bawal yang nampak terkena gigitan di kakinya. Lalu mereka masuk ke dalam restoran. Mereka berdebat. Ji-wook mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menjadi zombie. Berbeda dengan Yungja yang masih bersikeras menolongnya. Secara tiba-tiba Bawal muntah karena terlalu banyak minum. Saat itu dirinya sedang mabuk dan tiba-tiba zombie menggigit betisnya. Ini akan jadi terakhir kalinya ia minum. Jika tidak bisa kuliah maka ia akan masuk wamil. Ia haus dan meminta diambilkan air. Karena tangannya diikat oleh Ji-wook untuk berjaga-jaga. Secara tiba-tiba mereka diserang zombie. Tapi zombie itu tidak menyerang Bawal. Dan hanya melewatinya saja. Dan malah menyerang Yungja. Sehingga zombie tersebut jatuh ke sana seperti Yungja. Mereka melihat angka 0209 pada Bawal yang kondisi mabuk berat. 영주 씨 아까 봤죠? Di sini Alex berteori. Para zombie mengabaikan Bawal dan hanya mengincar mereka. Ada dua kemungkinan. Yaitu zombie tidak menyerang pemabuk. Kedua, jika sedang mabuk, saat digigit zombie kita tidak berubah jadi zombie. 미치겠다. Mabuk merupakan solusi saat darurat walaupun ide itu terdengar agak konyol. 개가 될 텐데. 나도 알고 쓰레기. 어차피 해 뜨고 움직이긴 아니까. Di pagi harinya Jayan menelpon, namun tidak aktif. Ia bersedih melihat pemantik hadiah dari Yungja. Mereka melihat berita, motif penyerangan sangat tidak jelas, tidak bersenjata dan hanya menggigit saja. Demi keamanan jangan ada yang keluar rumah. Di sini mereka menanyakan, bagaimana Sujung menembak bisa tepat sasaran, seharusnya itu rahasia. Sebenarnya ia atlet menembak saat SMA, serta masuk ke tim cadangan nasional. Lalu mereka dikejutkan dengan suara tembakan yang berasal dari ruang kendali. 진짜요? Yang ternyata Letnan Sung-wook melakukan bundir. Di sini mereka sudah mulai mabuk, lalu mereka keluar dari restoran tersebut dan menuju menara A. 수 있지. 그럼 안전하지. 우리 재윤이. Mereka berdua berencana akan turun dari menara A demi untuk melindungi orang terkasihnya. 타령해서 여자친구분 찾으러 가시라는. 그럼 저도 같이 가겠습니다. Di sini mereka malah dikepung zombie. Lalu Bawal mengalihkan perhatian para zombie ini. Sementara itu komandan hendak melakukan bundir setelah kehilangan 3 anggotanya, tetapi 음성 1병 이재현의 일명 상황실 용. ia beralasan memperagakan Letnan 1 pada saat bundir. Mereka berdua mengatakan bahwa persediaan makanan sudah hampir habis, tetapi mereka mendapat kabar 그때를 기점으로 이 호텔에 bahwa helikopter pengiriman pasokan makanan akan tiba di pangkalan. Mereka bersiap menyambut kedatangan heli tersebut. 일단 안전이 최우선이다. 도착할 거다. 영내.